Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan, apa kabar Anda hari ini? Semoga Sobat Lingkungan tetap sehat, tetap semangat, dan terus menjadi bagian dari perubahan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan. Selamat datang di mini podcast Agenda 3. Pada episode kali ini, kami akan membahas tema dari darurat sampah menuju Smart Waste Governance, strategi dan inovasi peningkatan kinerja pengelolaan sampah Kota Pekanbaru. Hadir bersama kami di studio 3 narasumber hebat dan 1 yang tersambung melalui daring. Kami sapa dulu yang pertama, Bapak Hafid Aprianto, perencana ahli Madya Bapeda Kota Pekanbaru. Selamat pagi Pak Hafid. Selamat pagi Bu Tika, Bapak Ibu narasumber. Hai pagi Sobat Lingkungan semua. Sehat ya Pak ya hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Tria yang tersambung di link Zoom ya Bu. Halo Bu Tria. Ya, halo Mbak Azika. Ya Ibu Tria ini, ya baik Bu, Ibu Tria ini sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Benar ya Bu ya? Benar Mbak Azika. Sehat aja ya Bu? Alhamdulillah sehat Mbak. Baik, terima kasih Ibu Tria. Kemudian hadir bersama kami di sini ada Ibu Iriani, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Selamat pagi Bu Iriani. Selamat pagi Mbak Azika, selamat pagi Pak Hafid, Pak Adi. Baik, terima kasih. Ibu Iriani ini akan menjelaskan bagaimana strategi peningkatan kinerja beserta roadmap-nya dan implementasinya ya Bu ya. Nah, dan narasumber kami yang terakhir ini Bapak Purnadiansah, di mana Bapak ini sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kota Pekanbaru. Ya Pak ya, benar. Bapak Purnadiansah ini akan memperkenalkan bagaimana inovasi Sapa Pekan. Nanti mungkin akan dikupas tuntas oleh Pak Purnadiansah sebagai solusi digital dalam pengelolaan sampah. Baik, Sobat Lingkungan, kami akan ke Pak Hafid dulu deh ya, Pak Hafid. Pak Hafid, sebagai perencana daerah ini bagaimana sih Pak Bapak melihat persoalan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru hingga sempat ditetapkan sebagai status darurat sampah? Baik, terima kasih Mbak Zika serta Sobat Lingkungan semua. Mungkin dari kami, kalau dari perencanaan, kondisi yang sama-sama kita ketahui saat ini, kondisi Kota Pekanbaru kita tercipta ini, itu terkait sampah itu sudah masuk kategori darurat sampah. Kalau kami dari perencanaan itu merupakan kesenjangan antara target serta pelayanan pelaksanaan di lapangan. Sama-sama kita ketahui mungkin regulasi dari berwaktu serta organisasi yang dibentuk itu sudah ada di pemerintahan kota itu sendiri. Tetapi mungkin kami rasa implementasi di lapangannya itu mungkin masih ada kendala-kendala, adanya tantangan seperti koordinasi antar pihak, peningkatan volume sampah serta keterbatasan sarana dan prasarana. Artinya apa Bapak Ibu semua? Persoalan ini bukan hanya masalah operasional, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola organisasi. Mungkin untuk awal itu Mbak Zika. Oke, berarti menarik sekali nih Pak ya. Jadi sebenarnya yang perlu diperbaiki itu bukan hanya pelayanan yang ada di lapangan ya Pak, tetapi juga sistem organisasi. Nah, Bu Tria, bagaimana sih sebenarnya hasil analisis organisasi terhadap kondisi tersebut? Kami minta penjelasannya Bu Tria, seperti apa? Jika dianalisis menggunakan Blacklit Diamonds Model, itu maka terdapat 4 komponen yang saling berkaitan, yaitu ada tugas, ada sebuah organisasi, ada sumber daya manusia, dan ada struktur. Nah, ketika koordinasi antar lembaga ini optimal, maka pembagian tugas juga belum terintegrasi.
serta pemanfaatan teknologi juga belum maksimal. Maka kinerja organisasi itu tentunya juga belum mampu mencapai hasil yang diharapkan. Nah, berarti perubahan yang harus dilakukan secara menyeluruh itu bukan hanya pada satu aspek saja. Nah, bagaimana nih Bu Iriani dalam menilai dari sisi pengelolaan sampah, strategi apa sih yang sebenarnya kita prioritaskan itu, Pak? Itu, Bu. Baik, Mbak Zika, sobat lingkungan semua, fokus kami adalah untuk memperkuat proses bisnisnya. Proses bisnis dari hulu hingga ke hilir, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pengangkutan, pengolahan, sampai dengan evaluasi layanan. Selain itu, koordinasi dengan kecamatan, kelurahan, RT RW, bank sampah serta masyarakat juga menjadi prioritas gitu agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif. Baik, terima kasih Bu. Nah, di era digital ini Bu ya, saat ini tentu teknologi itu kan memiliki peran yang sangat penting Bu ya. Nah, sekarang bagaimana nih Pak Nadi dalam menanggapi sebenarnya itu bagaimana teknologi dapat mendukung peningkatan dalam kinerja itu sendiri Pak? Baik Mbak Azika, di era Gen Z ini teknologi sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Melalui sistem yang terintegrasi, pimpinan dapat memantau kondisi armada, jadwal pelayanan, lokasi penumpukan sampah, hingga tindak lanjut pengaduan masyarakat secara real time, sehingga keputusan yang dibuat itu tepat sasaran. Nah, coba kita kembali lagi ya ke Pak Hafid ya, Pak Hafid. Kalau kita melihat kondisi ini saat ini, jadi sebenarnya tuh akar permasalahan yang paling mendasar itu seperti apa ya Pak ya? Jadi sudah jelas apa yang disampaikan Pak Nadi. Akar masalahnya itu adalah belum terintegrasinya tata kelola pengolahan sampah tersebut secara menyeluruh dan komprehensif. Data operasional, koordinasi lintas perangkat daerah, serta indikator kinerja belum sepenuhnya terhubung menjadi satu sistem. Mungkin itu nanti yang akan menjadi terobosan dari pemerintah kota Pekanbaru, yang akan kami dari Bapeda akan mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh inovator Pak Nadi. Oh begitu ya Pak ya. Nah kita kembali ke Bu Tria. Nah bagaimana Bu Tria sebenarnya bagaimana sih organisasi dalam mengetahui bahwa perbaikan yang dilakukan itu benar-benar berhasil Bu? Ini Bu Tria nih ya. Oke. Tadi Bu Tria menyampaikan bahwa ukuran yang lebih tepat adalah berkurangnya titik penumpukan sampah ya Bu ya. Nah, bagaimana cara Ibu menanggapi atau ada tidak roadmap yang bisa untuk mewujudkan kondisi yang kita inginkan? Seperti apa Bu? Baik, Mbak Zika, sobat-sobat lingkungan, implementasi yang dilakukan tentunya secara bertahap. Tahap pertama, kita akan melakukan konsolidasi dan menyusun proses bisnis. Selanjutnya dilakukan pilot project pada beberapa zona pelayanan. Kemudian melakukan evaluasi sebelum diterapkan secara lebih luas di seluruh wilayah Kota Pekanbaru, Mbak Azika. Kemudian dengan pendekatan bertahap, perubahan dapat berjalan, harapannya lebih terukur dan berkelanjutan. Sebelum kita menutup nih Pak Kurnadiansah, apa sebenarnya yang menjadi keunggulan inovasi dari yang Bapak tawarkan tadi itu Pak? Baik Pak Zika, kami selaku Kabit Aplikasi Informatika pada Diskominfo Kota Pekanbaru menawarkan pengembangan inovasi melalui aplikasi Sapa Pekan, yaitu sistem akselerasi pengelolaan sampah Pekanbaru. Melalui dashboard digital ini dan early warning system, pimpinan dapat mengetahui kondisi pelayanan secara real time. Sistem ini juga mengintegrasikan data armada
zona pelayanan, pengaduan masyarakat, hingga indikator kinerja sehingga setiap permasalahan dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi lebih besar. Oh, baik Pak, berarti dari sini kita belajar bahwa persoalan sampah itu bukan tentang pengangkutan sampahnya Pak ya, tetapi juga tentang bagaimana bekerja secara efektif, kemudian berkolaborasi dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sobat Lingkungan, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber yang telah hadir hari ini. Kami mulai dari Pak Kurnadiansyah, silakan Pak. Baik, Mbak Adika, bahwa teknologi sangat membantu suatu organisasi dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Demikian, Mbak Adika. Baik, terima kasih Pak Kurnadiansyah. Selanjutnya silakan Bu Iryani. Baik Mbak Zika, sobat lingkungan semuanya, mungkin kata-kata penutup dari saya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh program yang dirancang, tetapi juga oleh komitmen tentunya untuk melaksanakan, mengevaluasi, dan terus memperbaiki secara bersama-sama. Baik, terima kasih, super sekali, baik sekali. Terima kasih Bu Iryani. Sama-sama Mbak Zika. Silakan Pak, mungkin ada closing statement-nya Bapak. Baik Mbak, closing statement saya mungkin kepada sobat lingkungan, jangan hanya membersihkan sampah yang terlihat, tetapi ubahlah sistemnya. Terima kasih. Nah, Sobat Lingkungan, melalui strategi peningkatan kinerja dan inovasi Sapa Pekan, diharapkan pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru akan dapat menjadi lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Terima kasih kepada narasumber kami yang hebat ini. Terima kasih atas waktunya Pak Kurnadiansyah, Bu Iryani, dan Pak Hafid. Saya Azika dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.